Tiba-tiba angin kencang berhembus, bikin mereka agak panik. Di tengah jalan, mereka turun dari motor. Karena muncul bayangan hitam misterius yang koyoknya mau ngejebak mereka. Muncul sosok hitam menyeramkan. Lumayan lebih banyak jumlahnya. 3 dari mereka menghilang, Bro Esuhaus dan kawan-kawan jadi tinggal bertiga. Terus satu demi satu hilang. Sampai akhirnya tinggal Bro Esuhaus sendirian di rumah angker. Namun tiba-tiba muncul makhluk-makhluk lain. Warna hijau menyeramkan dan ngepung Bro Esuhaus. Mereka jumlahnya banyak sekali. Malah muncul lagi sosok hantu ungu nunggu di motornya. Wah gawat nih, tapi yang lebih menarik adalah selamat datang. Rodion Stigor 13 di Boco Series adalah perkumpulan jalan cerita yang sangat pendek, dijalanin pakai ilustrasi bergambar asik. Rodion sekali ini judulnya House Ankerman Tips, menceritakan tentang orang-orang yang antusias mengunjungi dan mengelilingi rumah angker, namun hal menarik banyak terjadi di tengah-tengah itu. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, share, unsubscribe. Ada seorang cowok bernama Bro Esuhaus bersama teman-temannya. Mereka naik motor di tengah malam. Lewat jalan gelap yang dikelilingi pepohonan. Tiba-tiba angin kencang berhembus, bikin mereka agak panik. Di tengah jalan, mereka turun dari motor. Karena muncul bayangan hitam misterius yang koyoknya mau ngejebak mereka. Tapi, Bro Esuhaus dan gengnya cuk banget. Mereka malah asik main, gak peduli sama si bayangan hitam. Bro Esuhaus dan kawan-kawan meneruskan perjalanan, dan di tengah-tengah didatangi lebih banyak makhluk-makhluk hitam berwarna merah. Namun ada lagi-lagi hal yang lebih menarik dari itu. Langit tetap gelap. Angin makin kencang. Bro Esuhaus dan kawan-kawan agak panik. Salah satu dari mereka melihat sesuatu yang seru di. Katanya ini wajib dilihat. Pas lagi asik nonton, muncul sosok hitam menyeramkan. Lumayan lebih banyak jumlahnya. Tapi lagi-lagi, mereka terlalu fokus sama. Gak takut sama sekali sama sosok-sosok itu. Bro Esuhaus dan kawan-kawan ngajak satu orang lagi buat gabung. Orang ini rambutnya ungu. Dia kemudian menolak, dia mengatakan ogah. Dia tidak mau diajak nih. Tapi setelah Bro Esuhaus dan kawan-kawan mainin center yang keren. Mereka menciptakan muka yang seram, dia jadi penasaran. Dia jadi berubah pikiran. Akhirnya, dia resmi gabung sama Esuhaus dan kawan-kawan. Bro Esuhaus dan kawan-kawan jalan malam-malam. Sambil nyari rumah seram yang cocok buat eksplorasi. Ketemu satu rumah, rumahnya bagus. Tapi kata mereka rumahnya kebagusan, nggak cukup serem. Yang dicari adalah rumah serem. Lanjut jalan lagi, nyari rumah seram yang cocok buat eksplorasi. Akhirnya mereka nemu rumah angker beneran. Banyak rumput liar,
coretan serem, pokoknya videonya pas. Odo kelelawar-kelelawar dan lain-lain. Mulailah Bro Esuhouse dan kawan-kawan memasuki rumah angker itu. Namun belum opo-opo, baru saja mereka masuk, mereka sudah bertemu dengan seseorang yang membawa sesuatu yang mengerikan. Mereka masuk ke dalam rumah angker. Bayangan mereka terlihat goro-goro langit gelap di belakang. Karena di luar lebih terang tentunya. Sedangkan rumah itu gelap. Saat menjelajah, mereka ketemu orang misterius. Entah hantu atau orang jahat. Orang itu ngejatuhin cewek. Cewek berambut pirang. Namun dipenuhi penuh darah. Odo opo ini? Siapa orang misterius itu? Diapain perempuan itu? Ternyata mereka berdua adalah kerabat mereka sendiri. Menunggu meramaikan rumah angker itu. Akhirnya, grup mereka jadi 6 orang. Bro Esuhouse dan kawan-kawan semangat banget. Pengen ngelilingi rumah angker sambil bawa tongsis buat ngevlog. Tapi di tengah-tengah memulai perjalanan itu, malah ribut karena bingung atur sudut kamera. Pas mereka lagi ribut soal kamera, muncul sosok hitam serem. Mereka tidak menyadari, karena di tengah keributan. Saking ribut dan tidak menyadarinya, hantu itu malah jadi penonton, bingung sendiri lihat mereka berantem. Mereka sudah menemukan sudut kamera yang tepat, mulailah mereka melakukan perjalanan, namun hal yang bikin merinding, hal yang benar-benar menyeramkan, mulai terjadi. Petualangan rumah angker lanjut. Bro Esuhouse dan kawan-kawan menjelajahi rumah lebih dalam. Tapi sesuatu yang menyeramkan mulai terjadi. 3 dari mereka menghilang, Bro Esuhouse dan kawan-kawan jadi tinggal bertiga. Terus satu demi satu hilang. Sampai akhirnya tinggal Bro Esuhouse sendirian di rumah angker. Namun Bro Esuhouse menanggapi dingin kemisteriusan itu. Bro Esuhouse tetap menjelajahi rumah angker dengan santai. Wah kenapa ya? Bro Esuhouse terus jalan sendirian dengan senter di tangan. Di ruangan rumah angker yang makin gelap. Tidak jelas bentuk ruangannya. Tidak jelas arahnya kemana. Dia dikelilingi banyak sosok hitam mirip hantu. Tapi mukanya menunjukkan bahwa ia cuek dengan hantu-hantu itu. Ia sedang mencari sesuatu untuk keluar. Di tengah lautan hantu-hantu, Bro Esuhouse nemuin sesuatu. Dengan bantuan senter, ia menemukan tombol merah misterius dengan tulisan. Bro Esuhouse seneng nemuin tombol merah itu. Namun tiba-tiba muncul makhluk-makhluk lain. Warna hijau menyeramkan dan ngepung Bro Esuhouse. Mereka jumlahnya banyak sekali. Tanpa pikir panjang, dia pencet tombol merah itu. Bro Esuhouse memasuki pintu yang terbuka, lalu api-api muncul di dalam. Bro Esuhouse keluar dari rumah angker lewat api-api. Begitu melewati api-api dan pas udah keluar, malah muncul lagi sosok hantu ungu nunggu di motornya. Wah gawat nih, tapi yang lebih menarik adalah reaksi Bro Esuhouse melihat mereka. Ah, bodoh amat, kata Bro Esuhouse. Dia tidak takut, malah capek dikelilingin hantu terus. Dia hanya ingin pulang. Dia naik motor lagi, cuek sama hantu-hantu ungu itu.
Hantu-hantu mengelilingi dengan jumlah banyak. Dan di tengah dia sedang naikin motor. Dua temannya muncul lagi. Bro Esuhaus pun kembali lengkap. Menjadi bertiga lagi. Hantu-hantu melihat dua orang datang, panik. Hantu-hantu ungu panik dan kabur. Mereka naik motor dan melaju di jalan gelap dikelilingi pepohonan. Meninggalkan rumah angker. Tamat.